Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi. Ya, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, seperti biasanya sebelum kita lanjut, marilah kita dengarkan dulu cuplikan video yang berikut ini. Sekarang saya berada di depan gereja Hagia Sophia yang dahulu ketika jatuhnya Konstantinopel dan masuk dalam kekuasaan Muslim, kemudian diubah menjadi masjid. Saat berdirinya negara Turki modern, kemudian diubah menjadi museum, dan baru-baru ini dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Nah, saudara-saudara, saya ingin menjumpai para sahabat Bambang Nursena Center di tanah air, karena pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada saya secara khusus tentang kontroversi film yang berjudul His Only Son. Film ini menceritakan tentang ujian iman kepada Abraham untuk menyembelih putranya, yaitu Ishak. Ada seorang anggota parlemen Dewan Perwakilan Rakyat yang keberatan dengan peredaran film ini karena menurutnya film ini tidak senafas dengan versi Islam tentang pengorbanan putra Nabi Ibrahim. Bagaimana tanggapan kita? Saudara-saudara, dari sudut pandang hukum, sebenarnya Indonesia itu adalah bukan negara Islam, bukan negara agama, bukan negara teokrasi. Karena itu sebetulnya tidak boleh membawa satu pandangan keagamaan dan memaksakannya ke ruang-ruang publik. Kita harus membedakan antara mana forum eksternum dan mana forum internum. Setiap warga negara berhak untuk mengekspresikan keyakinannya, apalagi hanya berhak untuk mendapatkan tontonan yang sesuai dengan agamanya. Maka sebetulnya statement dari anggota dewan yang menuntut agar film ini ditarik dari peredaran itu sesungguhnya merupakan tuntutan yang bodoh dari sudut pandang hidup kebangsaan kita yang bernafaskan Bhinneka Tunggal Ika dan dasarnya adalah Pancasila, yang jelas bukan negara agama tetapi juga bukan negara sekuler. Bukan negara agama artinya Indonesia tidak didasarkan atas satu agama tertentu seperti sistem teokrasi. Bukan negara sekuler artinya dalam penyelenggaraan negara kita tidak boleh mendepak sama sekali kita tidak boleh mendepak sama sekali asas-asas spiritualitas yang bersifat multi agama, multi keyakinan untuk menyelenggarakan Indonesia yang adalah sangat majmuk ini. Itu pertama dari sudut pandang hukum. Karena itu dalam konteks demokrasi, tuntutan yang semacam ini membahayakan kehidupan demokrasi. Yang kedua adalah mengenai statement bahwa anggota dewan ini mengatakan kalau versi film ini bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mungkin dia kurang belajar agama Islam sendiri. Karena dalam Islam tidak ada versi tunggal tentang siapa putra Ibrahim yang dikorbankan. Al-Quran sendiri tidak menyebutkan nama anak yang dikorbankan itu. Di dalam Al-Quran hanya dikatakan fabasyarnahu bigulamin halim. Sesungguhnya Tuhan telah menggembirakan dengan Ibrahim seorang anak yang amat sabar. Dan anak yang amat sabar ini tidak disebutkan namanya. Tentu sebagai seorang non-muslim saya tidak boleh terlalu jauh mencampuri tafsir agama Islam. Yang ingin saya sampaikan bahwa di dalam Islam sendiri ada berkembang dua versi. Ada hadis-hadis yang meriwayatkan Ishak, ada hadis-hadis lain yang meriwayatkan Ismail. Meskipun di Indonesia versi Ismail ini lebih populer dan lebih dianut banyak orang, tetapi tidak mengurangi fakta bahwa di Islam sendiri kontroversi tentang Ismail atau Ishak itu belum selesai. Nah, sementara itu pada pihak lain ada fakta yang harus diungkapkan
bahwa putra Ibrahim yang nyaris dikorbankan Iska itu bukan sekedar pandangan agama Kristen, tetapi pandangan sejarah lebih dari satu agama. Minimum bisa saya sampaikan yang pertama adalah agama Yahudi yang berdasarkan Taurat yang dibaca oleh saudara-saudara kita yang beragama Yahudi, disebutkan dalam Sefer Beresit 22 ayat 2 jelas di situ adalah Iska. Naskah kuno manapun menyebut itu adalah Iska. Misalnya naskah yang paling kuno yang ditemukan di gua keempat yang dikenal dengan naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll. Dalam tayangan saya beberapa minggu lalu sudah saya buktikan bahwa di situ terungkap bahwa yang nyaris dikorbankan adalah Iska. Sampai naskah Masoretik yang menjadi standar dari naskah terlengkap dari abad 9 Masehi sampai abad ke-11 itu adalah Iska. Ketika kekristenan mewarisi Taurat yang sama ini, yang kita sebut dengan Perjanjian Lama, tentu Taurat dengan kitab nabi-nabi dan kitab-kitab suci yang lain, itu juga dikatakan Iska. Ada satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, yaitu orang-orang Samaritan atau orang-orang Samaria. Di sana juga mereka memiliki Torah Somron, Taurat Samaria. Di situ juga disebutkan Iska. Artinya naskah Laut Mati dalam bahasa Ibrani, naskah Masoretik dalam bahasa Ibrani. Naskah Laut Mati berasal dari abad kedua sebelum Masehi. Naskah Masoretik berasal dari abad 10 setelah Masehi. Dan naskah Samaria itu satu komunitas keagamaan yang lebih tua lagi, meskipun naskahnya tentu tidak setua komunitas yang kita kenal, itu juga disebutkan Iska. Dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 dikatakan, Hachna et bineka et yehideka aser ahabta et hitsa wilehleka el eret hamuria. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Iska, dan bawalah dia ke tanah Muria. Satu-satunya perbedaan hanyalah pada kata-kata wilehleka el eret hamuria. Pada naskah Taurat Samaria dibaca wilehleka el eret hamuri, dan muri ini diartikan dengan Gerizim, berbeda dengan versi Yahudi yaitu Yerusalem. Tapi tentang nama Iska, naskah tua Ibrani manapun juga itu adalah sama. Yang kedua, jadi yang pertama itu adalah naskah Ibraninya di sana semuanya sama. Yang ketiga, ada 3 agama dari zaman yang berbeda-beda, yang keyakinannya juga berbeda. Mereka sama-sama menyembah pada satu Tuhan, yaitu Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tetapi orang Yahudi percaya bahwa Musa telah memberikan tempat yang nantinya itu adalah dikenal dengan Yerusalem. Tatkala kakek moyangnya yaitu Abraham bertemu dengan Melkisedek, yang dalam tafsir Yahudi disebut sebagai Sem, imam pertama di dalam hukum Nuh atau Sefa Misfot bin Noah, itu adalah Yerusalem yang dikenal dengan tanah Muria. Sementara orang Samaria yang menolak eksistensi kota suci Yerusalem menafsirkannya sebagai Gerizim yang berada di Nablus, wilayah Palestina sekarang. Jadi 3 agama yang berbeda. Satunya percaya Yesus sebagai Mesias, yaitu Kristen. Satunya tidak percaya. Satunya tidak percaya Yerusalem sebagai tempat suci mereka. Tapi ketika kitanya mengatakan Iska. Yang kedua, ini juga diperkuat lagi dengan bukti yang ketiga. Naskah-naskah kuno manapun juga dalam terjemahan. Dan terjemahan itu dilakukan baik orang Yahudi, orang Kristen, dalam sepanjang sejarahnya. Misalnya dalam terjemahan bahasa Aram. Banyak naskah yang diterjemahkan dalam bahasa Aram, misalnya Targum. Baik Targum Onkelos, Targum Yerusalmi, Targum Neofiti, semuanya mengatakan Iska. Dan itu dibaca oleh orang-orang Yahudi. Ketika kekristenan muncul, kekristenan mewarisi warisan besar Yahudi Helenik di Alexandria, yang dikenal dengan Septuaginta dalam bahasa Yunani. Di sana juga dikatakan Iska. Ketika naskah Latin pertama kali diterjemahkan yang dikenal dengan Ul Latin atau Vetus Latina, kurang lebih dari tahun 120 setelah Masehi, di sana juga Iska. Lalu naskah di dalam bahasa Aramaik tapi terbitan Kristen, misalnya Ul Syriac, Vetus Syria,
dan satunya lagi pesito atau pesita, di sana juga dikatakan iska. Jadi artinya problem ini bukan problem agama-agama kuno dengan naskah-naskah kuno yang usianya ribuan tahun, tapi sesungguhnya adalah problem dalam umat Islam. Karena itu harapan saya melalui pertemuan singkat ini, sekaligus saya ingin mengajak marilah kita beragama secara dewasa. Kita tidak boleh memaksakan sudut pandang agama kita, apalagi di ranah publik di mana Indonesia itu adalah masyarakat yang sangat majemuk dan para leluhur bangsa ini telah mewariskan kepada kita sesanti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Nah saudara-saudara, karena itu pemaksaan pandangan agama tertentu ke ruang publik ini benar-benar bertentangan dengan nafas Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila kita sebagai dasar negara. Bung Karno ketika genting-gentingnya agresi, ketika Belanda masih terus mengincar kedaulatan Indonesia yang baru diproklamirkan pada tahun 1945, ketika itu di Jogja, Bung Karno sempat masuk ke satu gereja GPIB yang disebut GPIB Margoyudan. Dalam catatan media saat itu, Bung Karno sempat mengemukakan harapannya kepada masyarakat Indonesia yang baru merdeka. Apapun agamamu, Islam, Kristen, dan agama Hindu, Buddha, tetapi sentosakah engkau dengan pilihanmu masing-masing. Artinya memilih Kristen, memilih Islam, memilih Hindu, memilih Buddha, itu adalah urusan yang sangat personal. Tetapi negara tidak bisa didirikan di atas satu agama tertentu. Itulah hakikat daripada pilihan kita, ideologi negara, dasar negara kita, yaitu Pancasila yang dibangun di atas fakta kemajemukan masyarakat kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, sebuah living reality, kenyataan hidup selama berabad-abad, dan itu yang mencirikan keindonesiaan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita beriman dengan sentosa pilihan kita masing-masing. Sentosakah engkau dengan pilihan agamamu? Jangan meminta bantuan negara untuk nyetop peredaran sebuah film. Setiap masyarakat Indonesia apapun agamanya berhak mendapatkan tontonan sekaligus tuntunan dari imannya. Apalagi film ini tidak hanya berbicara tentang sudut pandang satu agama, yaitu kekristenan, tapi lebih merupakan sudut pandang sejarah agama-agama tua, seperti naskah-naskah tua, mulai dari naskah Dead Sea Scroll sebelum Masehi sampai naskah terbaru. Tidak ada kontroversi di sana. Selesaikan kontroversi tafsirmu tentang Ismail dan Ishak, dan jangan memaksakan pandanganmu ke ruang publik. Semoga harapan saya dari Istanbul, dari tempat di mana perjumpaan agama-agama besar ini juga pernah terjadi, itu bisa menjadi rujukan bagi kita untuk kita semakin bijak dan arif dalam menyikapi perbedaan. Salam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, itulah tadi pernyataan atau respon dari Dr. Bambang Nursena, yang mana tadi dia telah menyampaikan beberapa hal untuk kita pahami bersama. Dan secara pribadi Bapak Ibu, apa yang disampaikan oleh Pak Bambang ini sangat mencerdaskan sekali, dan saya juga percaya bahwa ini bisa mencerdaskan Bapak Ibu semuanya, menambah pengetahuan, dan terlebih-lebih ya bisa menambah pengetahuan saudara kita yang di sebelah sana ya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, secara pribadi saya mau katakan kepada kita semuanya bahwa seharusnya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat itu tugasnya untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi masyarakat kepada pemerintah ya, bukan mengurusi hal-hal yang sebodoh ini ya. Saya mau katakan bahwa ini adalah bagian dari intoleransi. Kita tahu bersama bahwa film ini dibuat untuk orang Kristen, bukan untuk orang Islam ya. Karena kisah yang ada di dalam film itu diambil semua dari kisah Abraham yang ada di dalam Alkitab. Nah, kalau misalnya ya kisah Abraham di dalam film ini tidak sesuai dengan iman saudara,
tidak sesuai dengan isi kitab saudara, Anda tidak berhak ya untuk mengatakan bahwa film itu tidak layak untuk ditonton, untuk ditayangkan. Karena film ini dikhususkan untuk orang Kristen, ya. Sama halnya ketika orang Kristen menonton ya sinetron Anda tiap hari di TV itu, yang filmnya semua bernuansa Islami. Tetapi apakah kita marah? Ya, saya mau katakan bahwa orang Kristen tidak pernah marah dengan hal itu, karena itu film yang dikhususkan untuk orang Islam, dan ajaran semua yang ada di dalam film itu ajaran dari Islam, ya. Dan kalau ada misalnya orang Kristen yang nonton, itu hak pribadi, ya. Tidak ada yang melarang. Apakah ada orang Kristen yang melarang ketika film Islami ditayangkan di televisi? Tidak ada, ya. Tetapi kenapa Anda melarang film ini ditayangkan? Hanya karena gara-gara tidak sejalan dengan iman saudara. Ya, memang Bapak Ibu bahwa yang dikorbankan itu ya di dalam Alkitab adalah Ishak, ya. Tetapi saudara kita di sebelah sana, mereka menganggap bahwa yang dikorbankan oleh Abraham itu adalah Ismail. Makanya mereka tidak terima dengan film ini. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan kepada kita semuanya, janganlah takut ya untuk menyampaikan kebenaran itu. Kebenaran itu harus disampaikan, ya. Terserah Anda mau terima atau tidak, itu urusan Anda kepada Tuhan. Jangan takut, jangan gentar dengan orang ini, ya. Marilah kita berdoa buat mereka. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.